Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bapak serta teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, luar biasa, tetap semangat. Jadi teman-teman, saya bakal meresensikan buku yang berjudul Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa. Jadi buku ini ditulis oleh seorang penulis bernama Alvin Syahrin, dan penerbit dari buku ini yaitu adalah dari Gagas Media Jakarta Selatan. Jadi teman-teman, di sini tuh ada banyak sekali cerita. Saya sudah hitung sekitar 41 cerita dari buku ini, dan saya bakal menceritakan 5 darinya. Di setiap semua cerita pasti memiliki makna dan arti, tapi teman-teman, sini saya cuma bakal ceritakan 5. Dan saya harap nanti kalian bakal dapat deh makna dan arti dari buku yang saya bakal resensikan. Oke, jadi teman-teman, buku ini saya sangat sarankan untuk kalian baca, karena buku ini adalah salah satu buku yang dapat membantu kita di fase kebingungan dalam hidup. Ini terutama untuk kita nih agak relate. Kita di dalam hidup kita, misal nih dari remaja menuju ke dewasa muda. Nah, kita sebagai orang yang menjalani hidup bersama-sama mungkin bakal kebingungan di masa ini, dan buku ini menjadi penyemangat dan pendorong bagi kita. Nah, pertama guys, saya bakal ceritakan cerita pertama yang berada di yang ada di bab 1, yaitu tentang saat usiamu 25 tahun. Di sini kita tahu kan guys, kalau kita tidak berada di umur 25 tahun, kita masih muda kan guys? Ya nggak sih guys? Ya. Kita sekarang masih sekitar 17, 16, 18, dan di sini di saat umur 25 tahun dan kita belum jadi apa-apa, terus kita bertanya, apa sih arti dari kesuksesan itu? Nah, teman-teman, kesuksesan itu tidak harus punya 1 miliar, itu tidak harus punya Fortuner, tidak harus punya rumah tingkat 3, tidak harus punya istri atau punya pasangan hidup. Jadi sebenarnya sukses itu tuh sederhana guys. Maksud dari sederhana itu adalah sukses itu relatif. Jadi sukses itu terbentuk dari apa yang kita bayangkan. Kalian kalau mengikutin stigma dari masyarakat dan berharap sukses itu kamu harus nikah, kamu harus punya Fortuner, kamu harus punya lantai 3, kalian bakal sengsara. Nah, jadi kunci dari sukses itu adalah kamu itu bahagia dan kamu itu tenang. Oke. Jadi bab 1 menjelaskan bahwa sukses itu tidak harus mengikuti jejak para masyarakat atau omongan dari orang lain. Sukses itu dari kita sendiri guys. Jadi jangan terlalu dianggap stres ya guys. Oke. Selanjutnya adalah kita masuk ke bab 2, yaitu Ibu, aku gagal masuk universitas. Sedih nggak sih guys kita setolak di universitas? Sedih. Nah, jadi kebahagiaan, kesuksesan itu tidak bisa di setiap hari, pasti ada naik turunnya. Kita perlu tahu kalau bahagia itu tidak setiap saat, sedih itu tidak setiap saat juga. Jadi kita perlu tahu bahwa kesuksesan, keberhasilan itu pasti terjadi, dan kamu pasti bisa memaknai bahwa kamu bisa memaknai dan memahami, dan kamu bakal bisa menemukan titik terang dan juga jawaban dari kenapa sih aku gagal kemarin. Oh, ini toh jawabannya. Jadi kita harus tahu bahwa kunci sukses dan kebahagiaan itu adalah waktu. Nah, kita lanjut ke cerita 3, yaitu aku itu terjebak oleh gap year. Teman-teman di sini kita kan belum relate lah bahasanya, soalnya kita kan masih masa sekolah. Mungkin dari kita bakal ngerasain gap year atau kita langsung masuk universitas, kita nggak tahu. Tapi semisal kita berada di fase gap year, kita perlu tahu tidak semua orang itu punya kesempatan yang sama seperti orang lainnya. Kita juga harus tahu kita
Kalau gagal, pasti kita bisa dapat sesuatu itu, tapi satu kuncinya, yaitu waktu. Kalian perlu waktu. Kalian dalam waktu itu kalian harus belajar, kalian terus mengejar apa yang ingin kalian dapat gitu. Jadi meskipun kalian telat atau terlambat terlampau dari teman kalian, jangan takut. Kalian cuma perlu waktu buat bisa mengejar mereka, walaupun ya tidak secepat mereka. Kita lanjut ke cerita yang keempat. Aku nggak tahu mau jadi apa. Aku tuh nggak tahu mau jadi apa di masa depan. Guys, ingat, seorang Bill Gates, seorang sukses saja nggak berojol lahir langsung jadi mikir kayak aku nanti mau punya Apple, nggak mungkin guys. Kita tuh tahu kan kalau orang itu nggak mungkin lahir jebrot langsung, aku sukses deh, nggak guys. Semua orang tuh butuh namanya riset, butuh namanya belajar untuk menemukan sesuatu. Kadang dari kita tuh bingung, aku nih mau jadi ketua OSIS, tapi aku takut deh nggak keterima, nanti dihina-hina sama temanku. Jadi guys, dengerin, itu hal wajar. Kalian boleh banget kebingungan terkait tentang perasaan gagal kalian, itu nggak apa-apa, karena itu hal yang wajar, itu manusiawi. Tetapi jangan sampai ketakutan dan kebingungan kalian itu menjadi tembok tinggi yang nggak bisa kalian langkahi. Jadi kita harus berpikir sejenak. Kita harus menekuni, kita harus belajar apa yang kita mau. Setidaknya kita harus tahu mau menekuni apa dan apa yang kita suka untuk tahu mau jadi apa. Itu dia. Kita selanjutnya ke cerita yang ke-6 dan bakal jadi cerita terakhir untuk resensi buku dari Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa. Jurusan kuliah yang membuatmu sukses dan kaya itu apa? Aku menjadi kaya, tapi aku harus kuliah di mana ya? Jadi jawabannya adalah satu. Tahu nggak? Nggak tahu ya. Jadi semua jurusan kuliah itu bisa membawamu kesuksesan dan kekayaan, asalkan kamu itu mau berusaha, benar. Kamu mau untuk mengejar impianmu. Dan yang jelas guys, kita tadi balik nih ke yang mempertanyakan sukses itu apa. Sukses itu adalah ketika kamu merasa tenang, merasa bahagia. Jika orang merasa bahagia dan tenang, tentunya kita bakal bisa meraih kesuksesan ini. Jika kita merasa cukup, sudah merasa bahagia, sudah bisa mengejar kekayaan, bukan apa-apa lagi guys. Kita bisa dapatin itu. Jadi cerita dari buku ini itu bagus banget buat kalian terapin atau kalian ambil hikmahnya, karena kita tahu meskipun kita telat buat jadi seseorang yang kita anggap itu keren atau kita pengen jadi orang seperti itu, kita hanya perlu waktu dan butuh kesempatan. Jadi itulah resensi dari buku Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bapak serta teman-teman sekalian. Waalaikumsalam.